Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih Tuhan bersama dengan kita dan damai sejahteranya senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, hari ini saya memulai dengan satu kutipan yang sangat terkenal. Konon ini kutipan yang muncul dari Joseph Stalin, seorang diktator dari Uni Soviet pada Perang Dunia Perang Dunia Kedua, kira-kira demikian. Dia katakan begini, "One man death is a tragedy, a million deaths a statistic." Ketika satu orang meninggal, itu sebuah tragedi yang kita ratapi. Ada sebuah ketangisan di situ. Tapi ketika 1 juta orang, maka itu menjadi sebuah bahan percakapan statistik. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil, mana yang gagal, mana yang kemudian negaranya mampu memecahkan semua masalah dan seterusnya. Kita membandingkan di sana dan di sini. Kita luput dalam meratapi kematian berjuta-juta orang. Tentu ini sebuah kutipan yang muncul dari Perang Dunia Kedua yang memang secara masif ada begitu banyak orang yang harus kehilangan nyawanya. Nah, Indonesia memang pada saat ini tanda kutip baru 2.100 orang yang meninggal. Dan di awal-awal ketika pandemi ini muncul, saya sering mendengar orang membanding-bandingkan. Lebih banyak kan orang meninggal karena kecelakaan. Lebih banyak orang meninggal karena sakit jantung. Lebih banyak orang meninggal karena sakit kanker misalnya. Kenapa harus takut dengan virus ini? Kembali kita terjebak pada angka. Ketika dia sudah lebih daripada 1, dia mampu dibandingkan dengan yang lainnya. Dan kita melihat dampak mana yang lebih besar. Dan kematian manusia tidak sekedar dari sebuah statistik, angka-angka di atas kertas. Namun saya mengajak kita melihat bahwa ketika ada 2.100 manusia, individu yang meninggal, itu berarti dengan kata lain ada 2.100 lebih juga keluarga yang harus kehilangan anggota yang dicintainya. Dan bukan tidak mungkin di 2.100 itu, saya nggak tahu berapa persen, harus kehilangan seorang kepala keluarga. Orang yang mencari dan berusaha memberi makan bagi keluarganya. Sehingga nggak mungkin, bukannya nggak mungkin, selepas pandemi selesai, di Indonesia saja gitu ya, ada 2.100 keluarga yang tidak hanya kehilangan anggota yang dicintainya, namun mungkin berapa persen dari situ harus hidup tanpa ayah, tanpa ibu, atau mungkin kehilangan anaknya. Sebuah tragedi. Berapapun yang meninggal, seharusnya itu sebuah tragedi yang menyedihkan. Nah, saya tidak membawa kita pada kesedihan pada hari ini, namun saya ingin mengajak kita melihat bahwa Tuhan selalu menempatkan keluarga dalam posisi yang penting dalam rancangannya yang begitu indah. Bahwa Allah tidak pernah sekedar menempatkan manusia pada sebuah keluarga tertentu, namun secara sengaja dia memakai keluarga sebagai alatnya memelihara dunia. Kita belajar dari kisah Yesus, Matius 1 ayat 20-23 misalnya, secara khusus mengatakan kepada kita ketika ada malaikat nampak kepada kepada Yusuf dan Maria, kemudian Maria gitu ya. Dia mengatakan, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Bagi saya, ayat ini berbunyi sangat kencang. Mengapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu memakai institusi keluarga untuk menyelamatkan manusia. Dia memakai institusi keluarga sebagai bagian rancangan yang agung dan mulia. Dia nggak ujuk-ujuk datang mak jeblok ke ini dunia gitu ya, dan menyelamatkan semua, enggak. Tapi dia memakai keluarga, secara spesifik keluarga demi keluarga. Dan pada konteks ini, Yusuf dan Maria. Dengan demikian, ketika keluarga mendapat tempat yang penting, maka pada saat ini kita perlu juga melihat bagaimana pandemi ini mempengaruhi banyak keluarga.
Kita perlu menata kembali keluarga kita. Kita perlu menata kembali keluarga sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita. Namun saya mengajak kita juga untuk menjadi keluarga yang menyelamatkan yang lain. Keluarga yang menjangkau yang lain. Keluarga yang mencoba merengkuh yang lain sebagai sahabat yang sedang berada dalam satu kedukaan. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dapat terjemahkan sebagai keluarga, yaitu oikos dan patria. Patria lebih pada satu bangsa atau satu suku gitu ya. Jadi keluarga kemudian bergabung menjadi satu suku yang lebih besar. Sedangkan oikos ini menarik karena keluarga selalu dikaitkan dengan rumah atau tempat orang itu berdiam. Sehingga tidak ada keluarga tanpa rumah. Tidak ada keluarga tanpa tempat dia bisa berlindung dan mendapatkan perlindungan. Sehingga ini mungkin saat-saat yang tepat untuk kita semua berefleksi. Bahwa di saat ini kita perlu menata kembali keluarga kita. Kita perlu melihat kembali betapa pentingnya, betapa instrumentalnya keluarga dalam karya agung Allah. Itu berarti keluarga tidak hanya hadir untuk saya sebagai anggota keluarga di dalamnya, namun keluarga bagi keluarga yang lain. Mari kita berpikir bersama, mari kita merenung bersama, mari kita berimajinasi bersama. Di tengah angka yang masih terus meningkat, ada ribuan keluarga yang kehilangan anggota dicintainya, dan bukan gak mungkin kepala keluarga yang berfungsi untuk menaruh roti di atas meja, atau nasi, atau tiwul, atau kentang apapun itu. Dan bagaimana kita terus-menerus berusaha juga menjangkau mereka. Pada hari ini saya tidak akan membuat sebuah refleksi yang tertutup, namun justru terbuka. Mengajak kita untuk berpikir, berefleksi, namun juga beraksi dalam rumah kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Bukalah pintu rumah kita. Bukalah pintu keluarga kita. Silakan berdoa secara pribadi atau secara keluarga. Nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami kembali melihat dan mencoba menata diri kami bahwa Engkau memanggil setiap keluarga Kristiani untuk menjadi alat-Mu. Memanggil setiap keluarga yang Engkau sudah baptiskan dalam sebuah pernikahan yang kudus untuk menjadi bagian dalam rancangan-Mu yang agung dan indah. Jadikanlah kami, pakailah kami, dan bentuklah kami ya Tuhan. Inilah kami, keluarga-keluarga-Mu yang senantiasa berusaha menjangkau yang lain pula. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat berkeluarga. Selamat menjadi keluarga bagi yang lain. Selamat menghadirkan diri di dalam keluarga kita sendiri juga. Tuhan memberkati. Amin.